Wah, Lagi, yang ketiga ini adalah be careful of appositive. Kemarin siapa ya yang appositive? Deviana, Pak Iin apa siapa ya? Saya kok lupa ya. Deviana. Saya negatif nih. Oh Tentang iya deh. inverted Deviana, Miss. negatif. Oke. Nah, appositif kita coba lihat contohnya dulu nih di sini. Ada Sally, terus koma, jangan lupa ya, koma ini penting banget, that's important. Lalu ada the best student. Apositifnya itu adalah the best student ini. The best student ini harus mendeskripsikan tentang orang di depannya, di depan koma, Sally. Nah, makanya teman-teman kemarin saya minta untuk memecah kalimat ini menjadi 3 bentuk. Kalau Anda masih ingat loh ya. Jadi ini Sally got an A on the exam. The best student in the class got A on the exam. Sally is the best student in the class. Jadi ada 3 kalimat di situ. Nah, di sini yang harus diingat ya, bahwa letak apositif itu bisa setelah subjek, bisa setelah Sally-nya itu, atau diletakkan di depannya Sally juga boleh. Posisinya boleh. Oke, sekarang kita lihat dulu di sini example 1. Di situ ada blank, 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 koma, George, koma. Nah, kita harus, karena Sally itu tadi itu adalah noun ya, hitungannya kan Sally itu noun. Berarti harus digantikan juga dengan noun. Nah, kita harus pilih George itu noun. Kita harus memilih ke ABC-nya ini, ke multiple choices-nya ini, yang menyimbolkan George. Sama-sama noun. Jadi jawabannya yang mana? That's too easy, I think. Right My now. friend. I wish you were here with me. No, Miss. Right now. Bisa ini ya? Kenapa bisa beda-beda begitu jawabannya ya? Hanya Tuhan yang tahu. Kok right now, kok happening, kok because of Miss. time, kok Enggak, Miss. Enggak, Miss. Salah, Miss. Jawabannya itu my friend. My friend George ya, My my friend, friend My George friend. is is attending the attending the lecture. lecture. Betul. Jadi my friend ini temanku toh, temanku itu Iya, noun. Miss. George itu juga noun. Jadi temanku George. George itu ya. Iya, Oke, Miss. next yang kedua. Di sini ada Sarah. Di sini harus menjelaskan tentang Sarah juga. Sama-sama noun. Sarah yang jawab, Miss. Ya, Timah Sari enggak, Miss. Ayo, silakan dijawab Sarah. Yang mana jawabannya Sarah? yang A, Miss. An excellent basketball player. Yang ini. Yes, Miss. Miss. Oke. Kalau ya tanpa to be, tanpa apa-apa ya sebenarnya ya, tanpa verb, tanpa apa gitu. Ya, jawabannya benar yang A. Ini sudah jelas ya yang ini ya? Bisa kita lanjut? Miss mau nanya, Iya, silakan. itu kenapa Sally-nya itu jadi noun? Kenapa Sally-nya itu Jadi noun. jadi noun? Kenapa nggak subjek gitu? Iya, Sally itu subjek. Subjek, tapi dia itu sebagai benda gitu loh. Sebagai subjeknya itu noun. Noun itu benda ya. Noun itu kan benda. Benda itu bisa benda mati dan benda hidup. Oke, Miss. Ya. Oke, kita lanjut dulu. Di sini apositif letaknya ya, ini adalah subjek, ini adalah verb. Dalam satu sentence, ini namanya sentence. Ini namanya sentence atau kalimat. Jadi, dalam satu sentence itu harus tetap ada subjek dan ada verb, walaupun dia ditambahi APP atau apositif. Apositifnya itu bisa di antara subjek dan verb, bisa di depan sendiri. Nggak masalah, yang penting harus ada subjek dan verb di dalam satu sentence. Nah, nomor 1 ini kenapa correct? Subjeknya siapa? The son of The the owner. Previous owner.
Yang mana? Yang ini atau yang Ya. ini? Iya, Miss. Yang depan. Yang depan, Miss. Ini subjek. Terus yang ini adalah Verb. kok verb? Bukan. Ini loh. The new owner Positif. ini. Kita ini, Miss. Positif. Ya, positifnya. Positif. Terus kata kerjanya adalah ini ya, Ya. is undertaking. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa undertaking ini adalah gerund. Gerund itu tidak bisa menjadi verb, nggak bisa berdiri sendiri kalau tidak ditemani to be. To Nah, be. karena di sini gerund ada temannya to be, maka dia adalah verb. Gitu. Jadi ini adalah subjeknya, ini adalah positifnya, ini Subjeknya. adalah verbnya. Kesimpulannya correct. Nah, kalau yang kedua, kenapa incorrect? Kita harus lihat nih. Jadi gini, the son of the previous owner ini kan menjelaskan new owner. Nah, kalau yang ini seperti yang saya bilang dulu ya, verbnya dulu yang ini, graduated ada ed-nya, dia adalah kalau nggak ada to be di depannya atau has, have, had, itu berarti dia adalah kata kerja kedua, bukan ketiga. Jadi dia bisa berdiri sendiri, bisa, berani. Jadi verb sendiri tuh berani tanpa teman. Nah, di sini ini sudah ketahuan ini adalah verbnya. Ini adalah subjeknya. Lah, A positifnya ini harus jadi, yang last semester ini harusnya A positif, yang menjelaskan tentang friend. Bener nggak last semester menjelaskan tentang friend? Enggak, Miss. Enggak, Miss. Enggak, Miss. Jadi harusnya diganti misalnya a beautiful girl, a friend, atau misalnya Soleh, a friend, atau apa gitu. Jadi harus seimbang ya, harus sama. Jadi ini dan ini itu harus saling menjelaskan. Oke, next. Miss, Oh ya, untuk A positif itu, Miss, apakah kata A positif itu selamanya di tengah, Miss? enggak. Ini A positifnya di sini ya, di antara subjek dulu baru verb. Atau tapi harus ada apa? Di sini harus ada koma ya. Subjek George, koma misalnya, terus penjelasan dari George itu apa. Terus baru verbnya di sini. Atau A positifnya itu ini a really good mechanic diletakkan di sini. Di depan sendiri. Baru ngomong tentang Tom, tentang verbnya. Jadi A positif itu bisa diletakkan antara subjek dan verb atau di awal. Kalau di akhir nggak bisa, Miss. Kayaknya nggak bisa. Coba kalau kita coba di akhir. Berarti Tom is fixing. Berarti kan Tom is fixing the car, a really good mechanic. Ya nggak bisa. Nggak cocok. Nggak cocok. Itu. Jadi letaknya hanya ada dua pilihan, A positifnya, di antara subjek dan verb dan di depan sendiri. Oke, next.